Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan tugas pada modul 2.1 A9 yakni koneksi antar materi yang terdapat pada modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Nah, bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid berdasarkan keputusan-keputusan yang dibuat. Pembelajaran berdiferensiasi dapat disimpulkan sebuah bagian usaha guru dengan strategi pembelajaran yang memanusiakan semua murid, karena keunikannya dan keberagaman kemampuan, minat, dan gaya belajar masing-masing murid yang beragam untuk mendapatkan cara belajar yang baik yang dapat meningkatkan potensi murid tentang nilai-nilai kemerdekaan belajar, nilai kebersamaan keadilan, untuk perkembangan murid secara holistik dari kreativitas dan bantuan guru dalam menyesuaikan strategi pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajar untuk mendukung semua murid di kelas kita. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. 1. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Jadi, bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. 2. Bagaimana cara guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Yang ketiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. 4. Manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. 5. Penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapat dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama dengan menganalisis kebutuhan belajar siswa berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua dengan pemetaan kebutuhan belajar murid yang didasarkan pada strategi berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang ketiga dengan cara menyusun RPP berdiferensiasi, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dengan cara mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid itu sebelumnya, kemudian membaca rapat murid dari kelas mereka sebelumnya, dan yang terakhir menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi mendiferensiasi pembelajaran. Diferensiasi konten, materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum.
membedakan pengorganisasian, membedakan format penyampaian. Diferensiasi proses ialah kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih memahami konten, membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan diferensiasi produk ialah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami, membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. RPP yang memuat pembelajaran berdiferensiasi sama dengan RPP yang lainnya. Ini bukan sebuah jenis RPP yang baru. Yang berbeda hanya proses pembuatan yang harus dimulai dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Mendeskripsikan secara jelas apa yang ingin dicapai pada tujuan pembelajaran. Mengukur ketercapaian tujuan asesmen. Bagaimana cara guru membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak.